Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safadwijayanti. Saya mahasiswa IAIN Madura dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah. Di video kali ini saya akan berpidato untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh dosen Ibu Liana Romatul Wahidah MPD. Untuk kelanjutan videonya, kita simak video berikutnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen Ibu Liana Romatul Wahidah MPD beserta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan juga karunia-Nya agar kita bisa berkumpul pada hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang saya cintai, di zaman yang semakin canggih seperti ini, kita banyak sekali menemui beberapa hal yang terjadi, terutama di media sosial. Di media sosial, kita sudah tak jarang sekali mendengarkan kata jari yang tidak bertulang. Yang dahulu di mana kita disebut sebagai manusia yang memiliki lidah tak bertulang, sekarang yaitu menjadi julukan jari yang tidak bertulang. Tak sedikit orang yang mengalami dampak negatif dari jari-jari yang tidak bertanggung jawab. Memberikan komentar yang negatif, suuzon, berpikiran buruk kepada orang lain, melihat suatu hal dari sebelah mata, dan masih banyak lagi. Ada kalanya kita sebagai manusia atau pengguna medsos yang baik, kita tidak perlu mencontohkan hal yang kurang baik dan juga hal yang mungkin tidak sepantasnya kita lakukan di media sosial. Lebih baik kita menggunakan media sosial dengan hal yang positif dan juga kita harus menanamkan pemikiran yang positif di dalam diri kita. Karena berpikir positif di sini akan berpengaruh besar terhadap diri kita sendiri. Memang, ketika kita berpikir positif, mungkin yang akan merasakan dampaknya tidak akan semua orang. Tetapi, ketika kita melakukan atau menanamkan berpikir positif kepada diri kita, maka yang merasakan keseluruhannya adalah diri kita sendiri. Pengertian dari berpikir sendiri adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan suatu hal dengan baik. Dan positif berarti memiliki kebenaran dan juga hal yang pasti serta tegas. Jadi, berpikir positif menggunakan akal budi sebaik-baiknya untuk suatu hal yang benar. Nah, mengapa berpikir positif itu perlu? Karena berpikir positif memiliki dampak yang sangat besar kepada diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Saat kita memulai berpikir positif, maka kekuatan-kekuatan besar akan datang kepada diri kita. Memberikan energi yang baik, memberikan dampak yang positif, memiliki aura yang baik pula. Pada saat kita kesal, pada saat kita marah, pada saat kita memiliki banyak masalah, tentunya kita pasti akan memiliki mood yang kurang baik. Nah, di situ kita perlu menanamkan pemikiran yang positif. Tentunya, ketika seseorang menanamkan kepada dirinya sendiri untuk berpikiran positif, itu tidak akan sekali kemudian mereka langsung bisa, tetapi harus melewati beberapa tahap dan juga harus melewati beberapa hari untuk meyakinkan dan juga membiasakan diri untuk selalu berpikir positif tentunya. Nah, ketika kita berada di posisi sedih dan juga lainnya, ketika mood kita turun, alangkah baiknya kita harus memiliki pemikiran yang positif. Sebagaimana contoh tadi, lebih baik mana ketika kita berpikiran negatif atau berpikiran positif? Ketika kita menanamkan pemikiran negatif di dalam diri kita sendiri, maka masalah yang terjadi, hal-hal yang terjadi kepada diri kita itu akan sulit untuk terselesaikan secara cepat. Namun sebaliknya, ketika kita sudah membiasakan diri untuk berpikir positif, apapun itu yang terjadi, kita akan senantiasa mudah untuk melewati beberapa masalah yang terjadi kepada diri kita. Teman-teman yang saya cintai, adapun banyak sekali manfaat yang akan kita dapat ketika kita menanamkan pemikiran yang positif di dalam diri kita. Yaitu manfaat yang pertama adalah kita akan sehat secara jasmani dan juga rohani.
Yang kedua, kita menjadi lebih pede dan juga memiliki banyak sekali kawan serta memiliki banyak pengalaman-pengalaman baru. Kemudian kita akan menjadi lebih berani serta kita dapat mengatur waktu yang kita jalankan sehari-hari. Dan tentunya kita akan dijauhkan dari hal-hal yang berbau depresi. Tidak ada salahnya kita berpikiran positif selama suatu hal itu belum tentu terjadi. Ya, walaupun kita sering bermain feeling, kita sering juga memiliki perasaan yang tidak enak, alangkah baiknya itu semua kita harus lawan. Walaupun kenyataannya tidak berkata sedemikian rupa, kita harus tetap menanamkan berpikiran positif dari awal. Ya, ketika di akhir nanti kemudian sudah terkuak apa yang terjadi, kita hanya terus bisa pasrah dan juga mengikhlaskan segalanya. Yang terpenting, kita telah melakukan kebaikan di awal pemikiran tadi, yaitu berpikir positif. Nah, sebagaimana di dalam agama Islam, kita juga sudah diajarkan untuk berhusnuzon kepada orang lain. Jadi, kurang lebih arti dari husnuzon itu sama seperti berpikir positif. Jadi, kita tidak boleh seuzon kepada orang lain atau kita berburuk sangka kepada orang lain. Nah, di dalam agama saja kita sudah dianjurkan untuk berperilaku husnuzon atau berpikiran positif tadi. Jadi, marilah kita semua sama-sama menjaga pola pikir kita. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita sama-sama menanamkan hal-hal positif di dalam diri kita, terutama pikiran. Insya Allah, jika kita berpikiran positif atau husnuzon kepada orang lain atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita, maka itu akan dihitung sebagai pahala, insya Allah. Maka dari itu, tidak akan ada ruginya ketika kita menanamkan berpikir positif itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian beserta orang-orang yang mendengarkan. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, itu tadi video saya berpidato untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah retorika. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar bisa menginformasikan dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.